Ya, pemirsa, Senin mendatang Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa Pilpres 2024. Kami akan membahasnya bersama juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistyowarti Irianto. Selamat sore Pak Fajar dan juga Prof. Sulis, apa kabar? Selamat sore, Mbak Syafa. Kabar baik? Baik, saya ingin ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, apakah Ya, rapat pemusyawaratan Hakim MK jelang putusan PHPU Senin besok masih berlangsung hingga kini? ya. Hari ini sedang berlangsung, meskipun hari ini Sabtu, besok Minggu kami masih mengagendakan rapat permusyawaratan hakim untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sidang pengucapan putusan hari Senin mendatang. Masih Bag- berlangsung, Mbak. Baik, bagaimana mekanisme pelaksanaan RPH agar tidak bocor ke pihak-pihak tertentu dan bebas intervensi dari manapun? Iya, sejauh ini mekanisme yang kita terapkan secara internal meminimalisir seluruh informasi ini, informasi yang dibahas di dalam RPH itu betul-betul kita jaga. Di RPH itu, Mbak Syafa, itu memang rapat yang memang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai yang tersumpah. Jadi mekanisme di dalam internal saya kira cukup memadai untuk memastikan bahwa rapat permusyawaratan hakim itu betul-betul tertutup sampai kemudian hasilnya nanti disampaikan melalui putusan yang akan diucapkan di dalam sidang pleno. Baik, saya ingin ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, putusan progresif dari Hakim MK ini sangat dinantikan. Apa harapan Bu Sulis dalam putusan perselisihan hasil Pilpres Senin besok? Terima kasih Mbak Syafa. Ya. Saya itu tidak ingin masuk ke materi perkara sebenarnya ya, karena saya orang bebas gitu ya. Kan putusan MK itu setara dengan undang-undang, sehingga seharusnya hukum yang sedang dalam proses pembuatan itu ada syarat-syaratnya. Pertama harus clear sehingga nanti putusannya bisa dibaca, bisa dimengerti oleh seluruh warga negara. Dan kemudian kedua harus bisa diramalkan, predictable. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan tentang rule of law begitu ya. Dan saya kira proses persidangan MK yang kemarin sangat intensif dalam waktu yang singkat tapi padat, itu semua orang bisa melihat gitu ya. Jadi harusnya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan dan putusan. Baik, Pak Fajar, untuk sidang Ya. putusan hari Senin besok, nanti pembacaannya antara pemohon 1 dan 2 digabung atau dipisah? Seperti apa nanti mekanismenya? Iya, Mbak Syafa, jadi Jumat kemarin kita sudah mengirimkan panggilan kepada seluruh pihak dalam perkara perselisihan hasil Pilpres ini, baik kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Kita mengagendakan jadwal sidang itu untuk 2 perkara itu dalam satu waktu, yaitu kita akan mulai jam 9 gitu ya. Tapi nanti putusan akan diucapkan masing-masing untuk masing-masing perkara. Jadi 2 putusan ini nanti akan diucapkan dalam satu majelis nanti, Pak Syafa. Baik, Prof. Sulis, Hakim MK diharapkan tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang, tapi juga harus tetap mempertahankan konstitusi. Apa maksudnya, Bu Sulis, bisa dijelaskan? Ya, maksudnya perkara pemilu ini tidak bisa direduksi menjadi sengketa hukum biasa, pidana dan perdata. Karena menyangkut hajat hidup bangsa kita, segitu banyak warga negara ya.
Artinya tuh hakim MK harus melampaui analisis doktrinal. Ini artinya hakim MK tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi dengan kekuasaan yang begitu besar bisa melakukan terobosan-terobosan. Itu yang kami harapkan sebagai publik gitu. Baik, baik. Lalu Pak Fajar, bagaimana kemudian MK menjamin agar marwah hakim MK untuk bisa bertindak seadil-adilnya dan juga mempertahankan konstitusi tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang? Iya, sejauh ini Mbak Syafa, kami memastikan bahwa seluruh proses ini on the track gitu ya. Tadi Prof. Sulis mengatakan bahwa persidangan Mahkamah Konstitusi itu terbuka, gitu, terbuka untuk diikuti oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah, sekarang setelah sidang-sidang yang terbuka untuk umum itu selesai diselenggarakan, maka giliran Mahkamah Konstitusi untuk membahas secara detail seluruh fakta yang terungkap di persidangan, memeriksa seluruh alat bukti, dan yang terakhir majelis hakim punya keyakinan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini 3 hal itu Mbak Syafa yang kemudian dipegang teguh oleh hakim konstitusi, dan sejauh ini itu yang kami pastikan seluruhnya on the track. Mengenai bagaimana nanti penilaian publik, penilaian masyarakat, nah tunggu nanti putusannya seperti apa. Baru kemudian kita bisa menilai, termasuk ya Prof. Sulis, masuk masyarakat pada umumnya, baru bisa menilai bagaimana independensi, bagaimana imparsialitas hakim itu kemudian diekspresikan ke dalam putusan yang nanti akan diucapkan hari Senin mendatang. Baik, baik Prof. Sulis, ini tapi kepercayaan publik bisa dikatakan agak tergerus ya pasca putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres beberapa waktu lalu. Tapi di sidang PHPU ini Hakim Anwar Usman tidak ikut serta. Apakah ini cukup untuk membuat publik yakin bahwa Hakim MK akan benar-benar adil dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Pilpres ini? Ya, itu satu hal bahwa hakimnya sekarang 8 ya. Kepercayaan publik akan kembali pulih apabila putusan MK 90 itu dikoreksi, dalam arti ada pemulihan-pemulihan terhadap hal-hal yang dianggap tidak on the right track gitu ya selama proses MK 90. Jadi sekarang ini publik sungguh-sungguh berharap bahwa putusannya itu akan bersifat landmark, memulihkan kita semua, memulihkan persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh banyak kelompok ya, itu terutama dimunculkan keprihatinannya melalui amicus curiae yang dikirim oleh banyak orang, dan saya kira Mas Fajar tahu sekali berapa banyak dan oleh siapa saja gitu Mbak. Baik, banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Lalu apa pengaruhnya terhadap putusan sengketa Pilpres yang akan dibacakan Senin nanti? Pak Fajar, Prof. Sulis, dan pemirsa, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, publik mempertanyakan pengaruh amicus curiae terhadap hasil atau putusan MK. Kita akan mengulasnya dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan juga Guru Besar Antropologi Hukum UI Profesor Sulistiowati Irianto. Pak Fajar, ini banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hingga kini ada berapa total amicus curiae yang sudah masuk ke MK? Iya, dalam catatan kami sampai dengan hari ini ada 52 amicus curiae yang memang kalau dilihat itu ke belakang itu sudah masuk, dikirimkan kepada kami, apakah itu melalui email, kemudian melalui pos, juga diantarkan langsung ke Mahkamah Konstitusi sejak awal-awal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan PHPU Pilpres ini.
Mbak Safa. Jadi ini memang benar ada fenomena baru yang eh, menarik itu ya, sepanjang praktik MK mengadili perselisihan hasil Pilpres. Saya kira ini menjadi PHPU Pilpres yang pertama ada amicus curiae, bahkan dengan jumlah yang saya kira cukup banyak gitu ya, sampai dengan hari ini 52. Padahal sidang pengucapan putusan tinggal 1-2 hari lagi, mungkin akan bertambah. Baik, lalu kemudian apakah pandangan atau pendapat dari amicus curiae ini juga akan ada dalam putusan yang akan dibacakan Senin besok, Pak Fajar? Iya, yang pasti begini, pertama tadi disebutkan di dalam narasi tadi bahwa amicus curiae ini termasuk salah satunya Prof. Sulis, saya kira ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pihak-pihak di luar pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Paling tidak bagi Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa perkara yang sedang disidangkan Mahkamah Konstitusi hari ini itu mendapatkan atensi publik yang luar biasa, sehingga memanggil gitu ya amicus curiae ini, sahabat pengadilan ini, untuk turut berkontribusi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh amicus curiae ini? Sering kami sampaikan bahwa ini kembali kepada masing-masing hakim konstitusi, gitu kan. Apa yang disampaikan, pendapat hukum atau pendapat apapun yang disampaikan oleh amicus curiae itu dikembalikan kepada hakim konstitusi. Kami menyerahkan seluruh amicus curiae itu, terutama yang yang kemudian kebijakan majelis hakim kemarin itu membatasi gitu ya, membatasi bahwa yang ikut didalami dalam proses pengambilan keputusan perkara PHPU Pilpres ini adalah amicus curiae yang kami terima, diterima MK 16 April paling lama pukul 16. Itu kebijakan, itu keputusan majelis hakim gitu ya. Jadi soal seberapa besar pengaruh amicus curiae itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi, apakah akan mempertimbangkan sebagian mungkin, atau tidak mempertimbangkan. Itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi nantinya. Nanti bisa kita lihat di dalam putusan itu seperti apa pengaruhnya. Baik, Prof. Sulis, sebetulnya seberapa kuat pengaruh dari amicus curiae dalam sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya amicus curiae itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Jadi tidak mengikat, tetapi satu-satunya yang bisa dikaitkan adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2019 yang mengatakan bahwa hakim konstitusi itu diwajibkan menggali hukum yang hidup, keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan saya kira seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, ini adalah fenomena yang luar biasa, bagaimana banyak kelompok menyatakan kepeduliannya ingin memperjuangkan demokrasi dan negara hukum di Indonesia ya. Nah, sesuatu yang saya kira itu panggilan sejarah yang mengulangi lagi sejarah Indonesia. Jadi setiap kali ada persoalan-persoalan berat dalam bangsa ini, itu yang bergerak, yang menyelamatkan itu adalah gerakan masyarakat sipil gitu. Itu luar biasa mengharukan menurut saya sih, Mbak. Baik Prof. Sulis, ini tahun ini di sidang PHPU di MK ini menerima banyak sekali pengajuan amicus curiae. Tadi Pak Fajar mengatakan ini terbanyak sepanjang sejarah. Kalau menurut Prof. Sulis, kira-kira apa yang membuat hal ini terjadi? Apa faktor-faktor yang membuat fenomena banyaknya amicus curiae hadir di sidang sengketa Pilpres tahun ini? Ya, saya mau menjelaskan apa yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman ya. Itu kan banyak ilmuwan, para guru besar dalam bidang sains. Ilmuwan yang kerjanya meneropong bintang, meneropong matahari, membuat analisa-analisa yang hampir nggak ada hubungannya dengan persoalan ilmu sosial dan humaniora. Atau para profesor yang kerjanya mengamati serangga
ya menjelaskan tentang perilaku serangga dan segala macam sangat detail, atau profesor dalam bidang bedah tulang yang luar biasa hebatnya gitu ya dalam bidangnya gitu ya, itu sampai memberikan kepedulian yang begitu luar biasa. Atau teman saya yang lain itu profesor dalam bidang cultural studies, kerjanya itu membaca cerita-cerita, narasi-narasi gitu ya. Itu semuanya tergerak seperti ada sesuatu yang memanggil tanpa ada komando. Dan saya kira itu yang harus diapresiasi gitu ya. Iya. Tentu saja tidak terkira para profesor dan dosen-dosen dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang lain gitu ya. Itu sesuatu yang sangat menggugah lah buat kita semua, mengharukan bahkan. Baik, Prof. Sulis juga menjadi salah satu yang mengajukan amicus curiae ya, Prof? Iya, saya mengkoordinirnya bersama dengan teman-teman di Jogja. Baik, Nah, itu apa juga yang tuh. menjadi concern dari Prof. Sulis di dalam amicus curiae yang telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, kami itu kan gelisah ya sebagai ilmuwan melihat persoalan begini serius di bangsa ini. Kami tidak bisa diam saja gitu. Jadi minimal yang bisa kami lakukan adalah memberikan suara kami, pemikiran-pemikiran kami, analisis hukum yang bisa kiranya menjadi bahan atau bantuan bagi sahabat para hakim MK yang kami nyatakan bahwa kami ini bersedia jadi sahabat mereka gitu. Itu sih sebenarnya, Mbak. Baik Pak Fajar, terakhir kita ke persiapan untuk pembacaan sidang putusan hari Senin besok. Apa persiapan khusus yang dilakukan? Kemudian nanti hari Senin besok apakah ada aturan-aturan khusus yang akan diberlakukan selama jalannya pembacaan putusan nanti? Iya, yang pertama sudah pasti kita menyiapkan secara baik-baik gitu ya draft putusan yang akan dibacakan, dan hari ini sampai besok adalah finalisasi draft putusan itu. Kemudian kita sudah memanggil, tadi sudah saya sampaikan, kita sudah memanggil secara patut seluruh pihak yang berperkara dalam perkara ini. Kemudian secara teknis mungkin ini juga seperti sidang-sidang sebelumnya, hanya para pihak yang terkonfirmasi hadir yang kemudian boleh hadir di ruang sidang pleno tempat pengucapan putusan itu nanti digelar, sehingga tidak ada pihak lain yang kemudian kita hadirkan di ruang sidang. Bukan berarti persidangan ini tertutup, tetapi seperti sidang-sidang sebelumnya juga ini kita buka. Masyarakat, publik silakan menyaksikan, memonitor persidangan melalui saluran-saluran yang kita sediakan melalui streaming misalnya. Kemudian soal pengamanan saya kira memang kita berkoordinasi terus dengan kepolisian yang intinya sebetulnya adalah memastikan bahwa sidang hari Senin itu lancar tanpa halangan. Nah, oleh karena itu sekiranya nanti memang pada hari Senin itu ada beberapa rekayasa lalu lintas, itu bukan berarti mempersulit akses ke Mahkamah Konstitusi, tapi semata-mata untuk memastikan bahwa persidangan hari Senin itu lancar. Karena ini menyangkut agenda ketatanegaraan nasional, karena tanggal 22 itu adalah hari ke-14 seperti yang dibilang Mustafa tadi. Prof. Sulis, terakhir singkat saja, setelah menyimak jalannya sidang selama hampir 14 hari, menurut kacamata Bu Sulis, apakah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif bisa terbukti? Ya, seharusnya kita semua melihat dan Hakim MK justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penyelidikan itu terjadi ya. Ada evidence based data, ada berbagai macam analisis, ya itu harusnya dikonfirmasi dengan terutama adalah azas dari pemilu yang ada di konstitusi pasal 22E itu ya, langsung bebas, jujur, adil gitu ya. Nah, saya kira konstitusi itu yang harus menjadi pegangan utama bagi Hakim MK. Dengan begitu dia punya otoritas yang penuh
untuk mengenyampingkan produk-produk di bawah konstitusi gitu. Baik, terima kasih Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum UI, dan juga Pak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.